saya Wilia Sapitri, NIM 19330041. Saya Tamara Puspa Naila Amalia, NPM 19330042. Nama saya Anisha Putri Hanifasya, NIM 19330043. Nama saya Nisa Maftuca, NIM 19330044. Nama saya Enzelika Ronauli, NPM 19330045. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 3 untuk melakukan proses perhitungan kompresibilitas pada serbuk vitamin C dari praktikum farmasi fisika. Sebelum kita memasuki proses perhitungan persen kompresibilitas pada serbuk vitamin C, kita harus terlebih dahulu mengetahui perhitungan book density dan tap density supaya kita baru bisa menghitung persensi kompresibilitas pada serbuk vitamin C. Nah, jadi ini adalah data serbuk vitamin C. Bobot serbuk yang ditimbang itu 50,5, volume serbuk setelah diketuk 10 kali ada 98, volume serbuk setelah diketuk 500 kali ada 78, volume serbuk setelah diketuk 1250 kali 78. Jadi, barulah kita bisa membuat perhitungan book density, tap density, rasio Hassner, dan persen kompresibilitas. Baru kita menghitung book density. Bobot serbuk yang ditimbang itu tadi ada 50,5. Volume serbuk itu volume yang dimasukin ke dalam gelas ukur, volumenya 100 ml. Nah, baru kita mencari book density-nya. Caranya itu bobot serbuk dalam gram, volume serbuk dalam mili itu dibagi. Jadi 50,5 gram dibagi 100 ml. Hasilnya 50,5 dibagi 100 sama dengan 0,505. Jadi hasilnya 0,505 gram per mili. Kita taruh di sini. Kita melakukan proses perhitungan tap density. Jadi, bobot serbuk yang ditimbang itu tadi sebanyak 50,5 gram. Volume serbuk setelah diketuk 10 kali itu ada 98 ml. Volume serbuk setelah diketuk 500 kali itu ada 78 ml. Volume serbuk setelah diketuk 1250 kali itu ada 78 ml. Baru kita bisa menghitung tap density. Caranya itu bobot serbuk dalam gram dibagi volume serbuk setelah diketuk ml. Jadi 50,5 gram dibagi 78 mili. 78 ini dari bobot yang serbuk telah diketuk dalam 500 kali. Jadi 50,5 dibagi 78 sama dengan 0,647. Kita bikin di belakang koma 3 angka. 7 gram per mili. Kita melakukan proses perhitungan rasio Hassner. Jadi, data yang diperlukan untuk menghitung rasio Hassner itu ada book density dan tap density. Jadi, tadi kan kita udah menghitung kedua ini, tinggal kita masukin aja datanya. Book density itu 0,505 gram per mili. Si tap density itu 0,647 gram per mili. Jadi, kita bisa menghitung si rasio Hassner-nya. Caranya tap density dibagi book density. Jadi 0,647 gram per mili dibagi 0,505 gram per mili. Ini bisa kita coret satuannya karena bisa dicoret. Tinggal kita hitung 0,647 dibagi 0,505 sama dengan 1,28. Nah, hasil penafsirannya sifat alir dari rasio Hassner itu adalah tadi 1,28 berarti dia di tengah-tengah ini, jadi dia agak mudah mengalir. Baru kita bisa menghitung persen kompresibilitas. Nah, kita memerlukan data dari book density, tap density, baru kita bisa menghitung persen kompresibilitas. Nah, tadi kan book density udah diketahui itu 0,505.
gram per mili. Tap density-nya 0,647 gram per mili. Nah, baru kita bisa menghitung persen kompresibilitas. Caranya itu tap density dikurang bulk density dibagi tap density dikali 100%. 0,647 dikurang 0,505 dibagi 0,647 dikali 100%. Langsung kita kali, kita kurang dulu. 0,647 dikurang 0,505 sama dengan, baru kita bagi 0,647 sama dengan, baru kita kali 100%. Hasilnya 21,94%. Jadi penafsiran hasil dari persen kompresibilitas itu di antara 21 sampai 25. Nah, jadi sifat halirnya itu dia agak mudah mengalir. Nah, jadi tujuan dari uji kompresibilitas ini adalah untuk mengetahui kemampatan campuran serbuk dan untuk menentukan apakah serbuk vitamin C ini layak untuk dikelola atau tidak. Makanya, uji kompresibilitas ini dipengaruhi oleh sifat alir suatu campuran serbuk. Jadi kesimpulannya adalah dari perhitungan persen kompresibilitas pada serbuk vitamin C menunjukkan aliran serbuk vitamin C di antara 21 sampai 25%, yaitu agak